Alhamdulillah, makasih banyak sahabat Septi. Nah, ini mungkin kita kembali lagi kepada sesi ini ya. Ada yang bertanya. Jadi di sini boleh kok semisal dari teman-teman yang sahabat-sahabat yang ikut live mau bertanya ataupun memberikan pendapat juga tidak masalah karena memang forumnya ini hanya untuk dua orang saja gitu. Bukan Zoom dan Google Meet jadinya sangat terbatas tapi bisa menulis lewat kolom komentar gitu. Oke, ini ada saya bacakan ya, sahabat Septi, dari Joko Sangkrik Official. Harapan Kopri terkhusus Bu Kopri PBPMII terhadap langkah konkret kaderisasi yang sudah dilakukan Kopri dalam masa kepengurusannya itu sendiri. Juga harapannya terhadap Kopri ke depan itu baiknya gimana? Jadi kayak gitu. Mungkin bisa langsung dijawab gini, ini harapan Kopri, terus khusus Kopri PBPMI terhadap langkah konkret kaderisasi itu yang dilakukan PB Kopri sendiri dalam kepengurusannya itu seperti apa dan harapannya untuk Kopri ke depan itu seperti apa, kayak gitu pertanyaannya. Pertama memang karena kaderisasi ini ya, karena kita organisasi kader, jadi ya kaderisasi ini menjadi jantungnya organisasi yang untuk menggerakkan organisasi. Kalau dia kaderisasinya jalan, aktivitas yang lainnya pasti jalan. Nah, Kopri PB hari ini berupaya ya mempertahankan apa yang sudah dibangun oleh kepengurusan sebelumnya dan memperbaiki apa-apa yang memang perlu ditingkatkan mulai dari proses kaderisasi, mulai dari sekolah kader Kopri nasional gitu ya. Yang ini regulasinya mulai dibangun di kepengurusan sebelumnya, kemudian cuman belum terlaksana secara masif ya, karena ada proses kan tentunya ya, karena namanya regulasi itu kan dibentuk dulu gitu ya, disusun dulu, kemudian baru dilaksanakan. Nah, Kopri PB hari ini berupaya memaksimalkan ini gitu ya, memaksimalkan kaderisasi terakhir dari Kopri, yaitu Sekolah Kader Kopri Nasional, dan kita bangun dari region ke region. Pertama kita buat di di Jakarta, kemudian Bekasi, kemudian Bangka Belitung gitu, supaya kader-kader yang di Sumatera juga lebih mudah merapat dan supaya kita juga bisa memetakan gitu ya kondisi kader-kader yang ada di daerah. Kemudian lanjut ke Jawa Tengah, Wonosobo, kemudian SKKN di Ternate, Maluku Utara, kemudian Kalimantan Timur, kemudian lanjut ke terakhir di Makassar. Tadinya kita masih membuat satu lagi tapi karena COVID jadi sementara kita sementara kita lihat nanti situasinya ya, tapi sejauh ini sudah banyak gitu kader-kader kita yang sudah mengikuti Sekolah Kader Kopri Nasional. Ini merupakan upaya untuk mendorong kader-kader Kopri bahwa oh iya, ada Sekolah Kader Kopri Nasional, kita ternyata kaderisasi nggak cuma sampai SKK gitu ya, punya semangat bahwa melanjutkan proses organisasi ini, proses kaderisasi ini terus gitu ya, terus bahwa nggak cuma sampai sini gitu. Terus untuk sampai SKKN tuh gimana? Oh, harus PKL dulu, berarti kader-kader Kopri gitu ya, bukan hanya mengikuti kaderisasi formal yang ada di Kopri, tapi juga punya semangat untuk menyelesaikan kaderisasi yang ada di PMII. Karena sebenarnya kita ya sebagai badan semi otonomnya PMII, Kopri justru harus mampu memberikan warna, harus mampu berkiprah di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kenapa? Kalau cuma di Koprinya saja ya kan, ya seperti organisasi yang hanya perempuan saja, sementara kita ini organisasi yang nyatu gitu ya, antara Kopri ini nyatu dengan PMI, Kopri ini ya PMII gitu ya, ideologinya sama, NDP-nya sama gitu, ADART-nya sama, ya sama-sama saling mengerti gitu, sehingga kalau harusnya gitu ya kalau kader PMI dan kader Kopri gitu bicara gender sebenarnya sudah selesai, karena kita dari gerakan aja sudah bersama, kita sudah belajar ya saling memahami soal kesetaraan gitu dari ruang-ruang kecil gitu ya, sudah bareng-bareng. Itu harapannya. Kemudian itu sudah dilakukan oleh Kopri PB ya. Yang kedua adalah kita akan menurunkan kembali apa yang sudah kita sepakati bersama-sama dalam Muspimnas kemarin gitu di Solo. Untuk itu kemudian dijadikan modul untuk bisa menjadi acuan bersama oleh kader-kader Kopri yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kader Kopri harus terus
membuktikan eh, eksistensinya melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh kader-kader Kopri di setiap level kepengurusan, mulai dari rayon sampai dengan PKC gitu, melalui ruang-ruang kajiannya yang itu kemudian harus tertulis ya, harus tertulis dan dapat dijadikan gitu ya sebagai literasi bagi kader-kader Kopri yang lain maupun perempuan-perempuan yang lain. Contoh gitu ya, Kopri Solo misalnya punya kajian perempuan gitu terkait isu perempuan, atau misalnya bicara tentang apalah gitu ya, tapi dia perempuan gitu konsepnya. Temanya pertama misalnya membahas soal fikih perempuan dengan narasumbernya punyai dari pesantren mana gitu ya, kemudian ditulis, kemudian di share di media sosial, dan ini kemudian bisa menjadi kajian bagi kader-kader Kopri maupun perempuan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena membutuhkan seluruh perempuan yang ada di Indonesia hari ini ya, membutuhkan banyak literasi untuk menambah ke kepenasarannya gitu ya, karena kita tahu banyak sekarang kelompok-kelompok ini followersnya PMI semua bukan ya tapi nggak apa-apa lah ya, ini banyak kelompok-kelompok yang sedang berhijrah gitu ya, saya bilang ya, banyak kelompok-kelompok yang sedang berhijrah yang membutuhkan referensi yang soheh lah gitu. Nah dengan ini semoga Kopri mampu memberikan itu gitu ya, karena kita punyai ya kan, kita punya alumni-alumni yang lahir dari pesantren-pesantren yang besar. Nah semoga Kopri yang mampu memberikan ini, memberikan literasi-literasi yang memang ini kebenarannya itu dapat dipercaya gitu. Ya, mungkin bisa menjawab ya, sangat jelas sekali gitu kan. Jadi kalau memang Kopri itu juga bagian dari PMI, maksudnya Kopri itu bukan menjadi sesuatu yang eksklusivitas gitu perempuan. Jadi kita cuman di Kopri aja, padahal juga kita tuh sama dengan PMI. Dan saya juga sepakat, semisal kita sudah di PMI itu harusnya mungkin sudah sadar akan kesadaran gender. Cuman hal tersebut memang harus selalu dibangun. Kadang memang untuk kita sendiri di ranah-ranah lingkungan PMI itu masih ada sahabat-sahabat yang kadang bercandaannya itu masih seksis. Jadi belajar tentang kesetaraan gender itu bukan hanya untuk perempuan saja gitu, laki-laki itu juga perlu gitu. Nah mungkin seperti itu. Memang untuk aktif di PMII ya, sebagai kader Kopri itu butuh seni yang tinggi, saya bilang butuh seni yang tinggi. Kenapa? Kita harus merawat, kita harus menggerakkan kader-kader perempuannya ya, kader-kader Koprinya, tapi juga kita harus mampu bersinergi dengan PMII-nya sendiri, dan kita juga harus mampu tampil gitu ya dengan kepercayaan yang diberikan oleh sahabat-sahabat PMII. Dengan begitu sahabat-sahabat, apalagi Koprinya ya, ke depan pasti akan bisa dipilih menjadi ketua umum cabang. Ya, tidak hanya ketua cabang, mungkin perlu kita PBPMI-nya ada yang doain ya. Iya, membangun sebuah sejarah di mana ketua PBPMI itu perempuan. Kalau di tataran cabang sama PKC kan sudah ada kan sahabat. Maksudnya kita belum membuat sejarah bagaimana PMI itu sendiri ketua cabang, ketua besar, pengurus besarnya itu adalah perempuan. Mungkin beberapa tahun ke depan bisa ya. Jadi di situ memang kita sadar bahwa perempuan di PMI itu memang sudah sadar akan kesetaraan gender, tapi memang kita belum membuat sejarah yang seperti itu ke depannya mungkin. Ayo dari mulai Naji pernah jadi dari tolong siapa? Kawali oleh Naji. Iya. Ini Mbak Naji juga, sahabat Naji juga ikut dalam forumnya ini, sahabat Septi. Oh iya lah. Iya. Lanjut, mungkin ada pertanyaan lagi saya sampaikan ya. Sebentar, ini waktunya tapi tinggal 15 menit. Oh ya, ini terakhir ya, dari pertanyaan dari demisioner ketua cabang PMI Solo. Kalau yang dikawal cuma mahasiswa karena PMII gerakan mahasiswa, lalu bagaimana bentuk andil Kopri untuk korban di luar mahasiswa? Mungkin seperti itu. Iya. Sebagai penutup. Saya jawab langsung nih, yang kita kawal kan bukan korban kekerasan yang hanya mahasiswa ya,
tapi mereka yang bukan mahasiswa itu juga banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat Kopri. Banyak di daerah-daerah yang malah justru mengawal korban kekerasan seksual tuh sampai sampai ke ranah hukum gitu, banyak sekali gitu. Artinya bukan hanya di mahasiswa, tapi memang karena memang kita banyak bersentuhan dengan mahasiswa, yang muncul itu kan banyak korban-korban kekerasan seksual khususnya yang di ranah mahasiswa, tapi tidak sedikit juga gitu ya yang dikawal oleh sahabat-sahabat Kopri itu yang di luar mahasiswa, banyak juga gitu. Bahkan bukan hanya dari soal kekerasan seksual, tapi isu-isu yang lain ya, advokasi, kemudian ruang-ruang yang lainnya, banyak Kopri melakukan aktivitasnya di luar mahasiswa. Saya ambil contoh, ada Kopri yang ada di Sulawesi Barat gitu ya, mereka melakukan pendampingan untuk masyarakat atau anak-anak yang ada di daerah nelayan di pesisir pantai, sampai pada bisa membangun rumah baca, sampai melatih mereka untuk belajar banyak hal gitu ya yang tidak didapatkan di sekolah mereka. Ini bagian dari tugas kita gitu sebagai mahasiswa yang punya tugas akademik, tugas insan akademis dan insan sosial gitu di sosial masyarakat, banyak yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Kopri juga. Kemudian ada juga sahabat Kopri yang ada di Jambi melakukan advokasi rumah belajar gratis untuk anak-anak gitu ya di pinggiran kota gitu. Banyak dengan begitu juga dengan cabang-cabang yang lain, banyak sekali yang melakukan advokasi yang itu bukan hanya untuk mahasiswa, tapi di kalangan masyarakat, terutama petani ya, isu petani, kemudian perempuan-perempuan pekerja gitu, buruh, itu banyak sekali dilakukan. Jadi sebenarnya yang dilakukan Kopri itu bukan hanya banyak sekali yang dilakukan di luar konteks kemahasiswaan. Di sosial, lingkungan sosial itu banyak sekali dilakukan. Mungkin memang perlu ada yang kurang memang ya, ini menjadi catatan bersama, memang yang kurang semacam promosinya gitu ya, promosinya yang mungkin kemudian belum bisa gitu ya dinikmati oleh seluruh sahabat-sahabat Kopri lintas cabang gitu. Nah ini ya menjadi ini kita bersama ya, menjadi refleksi juga gitu ya, di 53 tahun ini kita semoga bisa sama-sama terus meningkatkan baik secara individu maupun organisasi mampu memanfaatkan teknologi hari ini gitu ya, sesuai dengan situasi hari ini bahwa kita sedang menghadapi revolusi industri 4.0. Artinya kita sebagai kader Kopri nggak boleh gaptek gitu ya, kita harus sama-sama menguasai teknologi yang ada hari ini gitu, karena ini akan kebermanfaatannya untuk kita sebagai mahasiswa gitu ya, secara akademik maupun nanti sebagai skill kita ketika kita menuju pada dunia kerja. Makasih Najih. Nah ini harus sebenarnya David Solo sudah diawali oleh Najih ya menjadi ketua umum cabang. Jadi ini menjadi awal yang baik untuk Kopri Solo, sudah punya figur kader perempuan mampu menjadi pemimpin di cabang. Sebenarnya ada feedback, cuman karena mungkin feedbacknya ini sama dengan bukan pertanyaannya. Jadi di lingkungan PMI sendiri mungkin itu ada sahabat kayak kasus kekerasan seksual, tapi memang jarang kita meng-up atau para korban ini tidak mau speak up, entah itu diancam atau dia malu kayak gitu. Jadi akhirnya memang isu tentang kekerasan seksual di lingkungan PMI sendiri ini tidak di-up gitu, dan akhirnya kayak seperti biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa gitu kan, padahal itu ada. Dan ya mungkin itu perlu perlindungan. Akhirnya mungkin dengan caranya mungkin salah satu korban ini harus mungkin tidak berproses lagi di PMI dan kecewa dan lain sebagainya, dan tidak di-up gitu. Nah mungkin ada ini berkaitan juga dengan pertanyaan dari sahabat Naji, mungkin dari Kopri PB sendiri itu ada nggak sih maksudnya lembaga hukum yang mengawal tentang isu kekerasan seksual, atau mungkin ketika
dari salah satu anggota PMI itu ada yang mengalami kekerasan seksual, itu kita bisa melapornya kepada siapa? Maksudnya kita kan di dalam lingkungan PMI ini. Jadi kita dari PB sendiri itu mungkin ada link aduan atau mungkin pendampingan kepada korban itu ada tidak, sahabat Septi? Terima kasih. Iya, kalau di Kopri PB kita punya ketua bidang bidang hukum juga, yang itu juga sekaligus menjadi penghubung untuk korban-korban kekerasan seksual, dan ini juga menjadi catatan buat kita juga gitu. Kita memang harus sebenarnya gitu ya punya lembaga khusus dengan situasi yang semakin ya kita tahu bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi bukan hanya orang awam ya, bahkan mahasiswa gitu. Dan ini banyak banget informasi gitu ya, pengaduan yang masuk ke kita, dan ini menjadi tugas kita, menjadi PR kita lah gitu ya. Ini yang harus dilakukan oleh kita, bahwa kita memang harus punya ruang khusus untuk mengawal korban-korban kekerasan seksual. Tapi sejauh ini Kopri PBPMII bisa langsung menerima gitu ya, dan itu kita kawal secara bersama-sama. Memang beberapa, ini sedikit sharing ya, beberapa kasus yang kita kawal itu selalu aja mentah sampai di ranah hukum. Jadi sampai kepolisian sudah sampai, tapi di ranah hukum kadang suka ya itu tadi nggak ada aturan yang mengatur gitu ya. Kemudian ancaman-ancaman yang diberikan oleh pihak tertentu gitu ya kepada korban kekerasan seksual, sehingga ya itu tadi tidak lanjut gitu ya untuk meng-up apa yang sudah dialami, akhirnya selesai dengan kekeluargaan. Dan ini ya sebenarnya kita sedih gitu ya, tapi kadang memang ini kejadiannya selalu begini. Makanya kenapa kita kembali lagi ya, makanya kenapa RUU PKS ini ada ya, inilah yang untuk membuat para korban kekerasan seksual juga yang tadinya tidak berani bilang ya, semoga yang mampu membuat mereka berani bersuara, berani menyampaikan bahwa mereka ini perlu diperjuangkan lah gitu ya, kurang lebih ya kan. Mereka perlu diperjuangkan dengan adanya payung hukum, karena ya begitu, daripada mereka ngadu ke polisi itu udah dibuat stereotip negatif ya kan, ya begini ya kan, kamu begini ya kan gitu, sering justru malah dia mendapatkan stereotip negatif. Belum lagi di masyarakat gitu ya, dengan dia melaporkan dia terus dikucilkan, kemudian mendapatkan stereotip negatif, sampai di ranah hukum itu masih dianggap mentah lagi gitu. Nah ini kenapa RUU PKS ini perlu dan sangat urgent untuk segera kita sahkan. Ya, jadi memang mungkin ketika ada di ranah kita sebagai Kopri sendiri ya, menjadi ruang aman juga untuk teman-teman untuk sahabat-sahabat di PMII, dan ketika ada yang untuk Kopri, teman-teman sahabat-sahabat Kopri di luar sana juga, kita harus ketika ada salah satu korban dan itu merupakan anggota dari PMII, ya marilah kita rangkul dan beri ruang aman bagi dia, bukan untuk dijudge gitu loh, disalahkan dan lain sebagainya, tapi diberi support dan semangat, dan bagaimana untuk penanganan korban ini sendiri gitu loh. Ya mungkin itu perlu juga kita belajar bersama gitu, bagaimana untuk selalu mendampingi mereka gitu loh, bukan untuk ngejudge dan lain sebagainya. Mungkin ini sudah mau 1 jam gitu. Nggak kerasa ya. Sebenarnya kalau dalam live IG kayak gini kayak masih ada yang kurang gitu. Enaknya itu memang bertatap muka secara langsung, atau mungkin kita bisa ngopi-ngopi. Ayo kita ngopi masing-masing. Iya, mungkin ya itu sih apa dari sahabat Septi sendiri, mungkin ada closing statement, atau mungkin dalam usia Kopri yang 53 tahun ini, bagaimana kita harus tetap menjaga spirit kita, semangat kita, dan bagaimana Kopri ini bisa membangun negeri dengan cara kita masing-masing, dan tetap kita dalam satu jalan, yaitu untuk kemajuan negeri ini dan perempuan yang terus melawan demi dalam segala bentuk penindasan. Mungkin itu ada closing statement kepada sahabat Septi. Sebelumnya terima kasih kepada sahabat-sahabat Kopri PCPMII Solo gitu ya, yang sudah menyelenggarakan
kegiatan Harlah Kopri yang ke-53, sebuah kebanggaan bagi kita semua bahwa di usia kita yang ke-53 ini kita tetap ada, kita tetap eksis, kita terus melakukan perbaikan-perbaikan baik secara internal maupun eksternal. Itu yang pertama. Yang kedua, Kopri sebagai badan semi otonomnya PMII yang konsen mengawal isu perempuan harus terus menunjukkan eksistensinya, harus terus menunjukkan kepeduliannya, harus terus menunjukkan keberpihakannya terhadap kelompok perempuan. Bagaimana Kopri mampu mengawal isu-isu yang itu berkaitan dengan kelompok perempuan maupun dengan isu-isu yang itu berkaitan dengan gender. Nah, Kopri yang di usia ke-53 ini di tengah situasi yang kita bisa bilang perang ideologi gitu ya, Kopri harus tampil dengan mantap bahwa Kopri adalah kader intelektualnya Nahdlatul Ulama yang punya ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, menunjukkan ciri khasnya di kampus dengan sangat jelas. Ini yang penting, bahwa Kopri betul-betul menunjukkan identitas dirinya sebagai kader intelektualnya Nahdlatul Ulama. Kopri ini adalah generasi penerusnya para kiai-kiai, para ulama, para pendiri pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, dan Kopri tampil sebagai kader perempuan yang satu-satunya kader kelompok perempuan intelektualnya Nahdlatul Ulama. Sehingga karena kader intelektual, dia adalah kader yang kritis, kader yang berani, dan tentunya mampu melakukan gerakan untuk sebuah perubahan, untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir, mari sama-sama kita menjadi referensi bagi banyak kelompok perempuan secara keilmuan kita sebagai kader Kopri, dan bersama dengan para bunyai gitu ya, kalau karena kita elemennya perempuan gitu ya, bersama bunyai untuk mengambil ilmunya, bahwa beliau-beliau ini adalah sumber ilmu untuk kita semua gitu, untuk kita kader-kader perempuan Nahdliyin, kader-kader intelektualnya. Kopri harus mampu memberikan literasi-literasi yang sahih dalam konteks keperempuanan yang dibutuhkan oleh banyak perempuan hari ini. Selamat Harlah Kopri yang ke-53, 53 tahun Kopri membangun negeri. Semoga kita tetap semangat untuk terus melakukan kaderisasi, mulai dari kita sebagai mahasiswa baru hingga kita tiada hentian ber-PMI ini seumur hidup. Jadi walaupun sudah selesai sekali kuliah, maba PMI selamanya. ya sekali maba PMI selamanya. Kalau sudah menjadi anggota wajib jadi kader. Sudah jadi kader ya terus menempa diri, bahwa Kopri ini betul-betul, Kopri PMI ini betul-betul menjadi ruang aktualisasi diri, sehingga kita tidak pernah beban dalam menjalankan aktivitas-aktivitas organisasi kita, karena ini merupakan bagian dari perjuangan kita sebagai kader Nahdlatul Ulama, sebagai kader intelektualnya NU, sebagai bentuk pengabdian kita kepada para guru-guru kita gitu ya, pada para pendiri kita pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dan satu lagi, kader Kopri harus berani tampil menjadi pemimpin baik di PMII maupun di ruang-ruang publik lainnya. Terima kasih sahabat-sahabat Kopri PC PMI Solo, selamat Harlah Kopri yang ke-53. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.